Pak Adi, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya lihat sibuk sekali ya kira-kira ini ya. Ya, pura-pura sibuk lah. Ya, Ada ngaudit kemana aja terakhir? Terakhir ke ini Pak, perusahaan apa tuh? Distributor spare part mobil Distributor spare part mobil yang di lokasinya di daerah Sunter. daerah Sunter ya. Oke. Pas kena banjir nggak? Enggak ya? Enggak. Aman ya sebelum banjir kemarin? Iya, cuma kemarin apa tuh? 20 berapa tuh ya? 23 sebelum liburan panjang lah. Sebelum libur panjang. Aman. Aman nggak ya? Karena kemarin kan Jakarta banjir gitu ya. Iya. Oke teman-teman sekalian, ini sekarang saya coba perkenalkan singkat dulu Pak Andi F. Johan ya. Saya udah lama sekali kenal beliau nih. Dulu juga pernah ngaudit saya juga ya. Jadi kebetulan hari ini tema kita adalah persiapan karir sebagai auditor. Apakah itu nanti auditor internal atau auditor eksternal sertifikasi ISO. Mungkin Pak Andi ini nanti kita banyak bertanya supaya teman-teman Gen Z atau teman-teman lainnya dapat informasi yang cukup bagaimana memulai karir atau menjadi seorang ISO auditor. Ya, cukup banyak lah. Karena kalau saya lihat auditor ini sepertinya pekerjaan yang banyak diminati ya Pak Andi ya. Cukup banyak lah ya. Pak Andi terakhir pernah di badan sertifikasi apa aja? Terakhir ada Fortran Certification, ada Amtivo, ada SI Global, oke. Lloyd, Lloyd, untuk Finland. Ya, itu WQA dulu. WQA juga dulu pernah. Berarti lumayan banyak nih ya. Banyak. Kebayang ya jam terbangnya dari beberapa badan sertifikasi. Pak Andi bisa bisa eksis ya di situ ya. Ya, bisa. By the way, pengen tahu nih dulu background Pak Andi itu sebelumnya apa sih? Pengalaman kerjanya atau background pendidikannya? Mungkin boleh diceritakan dulu ke kita nih. Ya, makasih Pak Jeffrey ya, teman-teman yang insya Allah bisa menonton sharing session kita ini. Siap. Ya, saya background formalnya teknik mesin Pak Jeff. Siap. Di Trisakti dulu ya. Jadi pertama kali kerja di Mitsubishi Chemical Indonesia sebagai maintenance engineer. Ya. Oke, berarti awalnya sebagai engineer ya? Maintenance engineer, ngurusin pabrik, ngurusin boiler, crane, pompa, chiller, kompresor, bla bla bla, static sama rotating equipment, bagaimana maintenance daily, ya corrective maintenance, shuttle maintenance setiap tahun sekali harus dirawat, pabriknya untuk 24 hours operation ya, jadi hanya setahun sekali di maintenance gitu. Nah itu di situ 8 tahun, terakhir jadi supervisor gitu ya. Untuk 2 pabrik PET untuk biji plastik dan buat minuman aqua itu kan. Air minum. Raw materialnya ya. Raw materialnya. Bentuknya kayak itu pagoda pastilles tapi bening. Iya. Sorry, putih. Putih ya. Terus untuk juga bertanggung jawab untuk perawatan diesel engine generator. Karena zaman dulu tahun 95-an itu PLN belum cukup ya. Jadi full pakai diesel engine itu sangat mahal, maintenance juga mahal tinggi juga. Siap. 5,5 megawatt kali 5 ya, ada 2 set. Nah, terus di situ saya pindah Pak ke namanya Dodakwik Cemerlang, sebuah perusahaan service company untuk pompa maintenance juga. Dan pasti di maintenance ya? Jadi kayak bidangnya maintenance ya? Benar. Tapi bedanya yang satu jadi bohir nih Pak. Bohir kan? Jadi yang punya anggaran. Iya, siap. Kalau yang pabrik kedua itu jadi penyedia jasa. Maintenance itu sangat jauh berbeda. Walaupun core-nya sama, tapi beda sekali. Nah setelah itu 6 tahun baru Pak. Nah di pabrik pertama jadi internal auditor. Pernah jadi internal auditor. Jadi dari selama kerja 8 tahun mungkin 6 tahunnya itu jadi internal auditor Pak. Nah sebelum jadi internal auditor kita harus pertama ditunjuk dulu sama top manajemen. Internal auditor harus ditunjuk dulu. Ada SK berarti ya? Ada SK-nya. Semacam SK ya? Iya. Wah ini kayaknya internal auditornya kurang nih, tambah lagi. Jadi waktu itu saya salah satu yang diminta untuk menambah tim kekuatan internal auditor. Internal auditor. Nah,
sebelum jadi internal auditor, walaupun backgroundnya tiap harinya harus jadi maintenance engineer, Tetap menjalankan perannya sebagai Iya. maintenance engineer. tiap hari itu pagi meeting, koordinasi minimal meeting internal maintenance dan sama orang produksi. Karena Oke. customer kita Customer. adalah orang produksi, Oke, ya. internal customer. Internal customer. Oke. Nah, setelah itu juga jadi HSE juga, Pak. Oh, berarti ada 3 peran nih. Iya. Maintenance engineer, Oh. internal auditor, juga ngerangkap sebagai HSE. Ya. Jadi, akan ada HSE department. Ya. Tapi HSE department itu menunjuk setiap bagian ada perpanjangan tangannya. Oke. Karena kan dia terbatas orangnya. Iya, iya, iya. Jadi kita ditunjuk tiap bulan harus contoh Pak, cari-cari bahan untuk safety moment. Safety Sakit moment. kepala. Iya. Zaman dulu nggak ada internet, nggak ada AI. Iya, iya, iya. Cari literatur sakit kepala. Sakit gitu. kepala. Aduh. Mungkin perlu 1-2 hari sebelumnya ya. Mensudarkan Itu diri. jadi saya pusing, malah itu jadi pusing itu Pak. Iya, pusing ya. Pusing. Tapi itu kesempatan, ilmu yang baik untuk nanti ternyata berguna sekali waktu saya jadi auditor. Oke. Jadi kalau nanti Gen Z atau teman-teman yang muda-muda dikasih assignment Iya. oleh leadernya, Iya. yes aja. Iya. Tapi iya ya, kadang-kadang anak-anak Gen Z tuh banyak nolak gitu ya. Ini bukan job desk Bukan saya. job gua gitu kan. Kita ini bukan job desk saya. Heeh. Kalau setiap leader menunjuk kita tuh bukan artinya kita pengen dikasih job yang ada-ada. Nah, nih dengar nih teman-teman. Itu kenapa tuh leader bisa nunjuk gitu loh? Nah, dia kenapa bisa nunjuk? Ya. Karena dianggapnya kita punya potensi, Pak. Oh, dianggapnya. Oke. Berarti leader memandang Nah, penunjukan ini sebagai bentuk amanah gitu ya. Amanah ya. anak bisa nih kayaknya. Bisa nih ya. Nah, Oke. Iya, iya, iya. contoh nih, Ya. saya pribadi 1 tahun jadi ASE, Pak. Oke. Nanti leader kami ganti lagi. Mm-mm. Tapi kalau dianggapnya kita yang oke, Mm-mm. lulus gitu. Iya. Kalau nggak lulus, perpanjang Pak Jeffrey, 1 tahun lagi. Sakit kepala kan? Pasti sakit kepala, Pak. Siap, siap. Nah itu terus jadi pindah Pak ke PT Nama Dulekip Cemerlang di Jakarta, di Lipo, bukan Jakarta lah. Di Siap. Cinere. Mm-mm. Itu service company untuk maintenance pompa di oil and gas, Pak. Ya. Oil and gas ya. Iya, oke. Ya ada banyak perusahaan oil and gas, banyak kan perusahaan Amerika dulu ya, Pak. Siap. Nah itu standar itu API. API, oke. API 610 kalau nggak salah. Iya. Ya, API atau American Petroleum Institute. Iya. Ya. Atau pompa harus begitu begini. Ya, spesifikasi teknis semuanya ya. Iya. Nah itu jadi fire pump packager. Jadi fabrikasi pompa, Pak, pompanya import dari Amerika, kita assembling, base plate-nya dihitung, nanti pasang di koppel pakai motor atau pakai genset. Ya. Nah itu harus fireproof, bla 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 gitu. Iya. Pump test kirim ke lapangan gitu ya. Oke. Saya jadi marketing manager di situ, jadi workshop manager, terakhir jadi GM. Terakhir jadi Manager. general manager. Jadi manajemen representatif juga. Oh, iya dulu masih ada istilah MR ya, Pak Andi ya. Dulu. Dulu masih ada MR ya. Jadi MR itu teman-teman adalah orang yang tugasnya sebagai lead ya, Pak Andi ya. Iya, untuk Nge-lead sistem ISO. untuk menjalankan sistem itu Oh. sebagai perwakilan. Namanya juga manajemen representatif gitu Iya. kan. Jadi dia perwakilan manajemen gitu seperti itu. Betul. Oke. Dan jangan lupa Pak Jif, selama penugasan tidak ada satu peser pun tambahan. ini perlu Penting dinat nih. nih, perlu dinat ya. Penting Jadi nih. selain perannya sebagai GM tadi, include juga MR, tapi yang dibayar hanya GM-nya. MR-nya nggak dibayar. Kenapa mau gitu? Kenapa mau? Nah, Karena gitu. itu kesempatan kita sebagai GM, kita bukan top management kalau GM kan. Betul. Nah, tapi Karir. itu karir kan. Tapi kita punya power. Oke. ISO ini kita pakai jadi alat bantu formal. Ini ya, kita udah punya SOP loh, Iya. sesuai ISO loh. Ya, Kan nggak semua orang baik-baik aja kan. betul. Ada 1-2% yang balelo lah bahasa Jawa. Iya. Ya, agak susah gitu Iya. ya diatur namanya orang kan. Iya. Jadi kita pakai itu ISO, SOP, etikanya, tentang direktur loh.
SK ya? SK. Berarti MR juga ada SK-nya? SK-nya. Oke. Nah, memang sekarang betul Pak Jeffrey, yang sekarang tahun berapa 2015 sudah nggak ada ya. Iya, perlu Udah dihapus. ISO release lah ya yang baru. Gitu. Nah baru jadi auditor beneran. Auditor beneran. Di tahun 2010. 2010. Itu tadi saya bilang Iya. badan sertifikasi. Dan nggak sengaja sebetulnya Pak Jeffrey. Oh, gimana tuh ceritanya Pak Andi? Nah Bisa tadinya jadi perusahaan auditor. itu mintanya jadi freelance dulu tadinya Pak. Freelance sebagai Auditor. auditor. Iya. Oh, Pak Andi udah lama kenal juga. Waktu itu enggak kan, belum kenal. Belum. Beliau teman kuliah saya. Oh, siap. Beliau teman kuliah saya, dia bikin badan sertifikasi. Oke. Oh, PT Sakti juga. Iya. Terus Satu alma mater, satu pemantau. teknik mesin lagi ya kan? Mesin. Nah, beliau juga dulu kerjanya di PLN, Oke. di Sukovindo, di Wow, biggest company lah ya. di badan sertifikasi lah, di Lloyd juga. Oh, pernah di luar juga, oke. Nah, cari auditor kan, tambahan gitu. Katamu, wah saya ini freelance saja gitu. Mm-mm. Itu keluar kontrak, kok jadi permanen nih Pak Jeffrey? Saya baca, kok keluar permanen nih? Gak sesuai dong. Wah, coba kontrak, nah ini penting nih Pak, Ah, karena iya. Gen Z ya. Iya. Kalau mau kerja, baca kontraknya baik-baik. Baca kontrak dulu, siap. Kalau setuju. saya kebetulan freelance tawarnya permanen. Jadinya lebih baik. kan? Lebih baik, oke, lebih baik. Pasti. Lebih baik ya. Oke. Jangan dibilang nanti permanen, taunya permanen nggak jelas. Penting ini. siap. Penting nih Setuju, baca setuju, kontrak. setuju. Kalau Iya. nggak ngerti tanya sama ahlinya. Siap. Ya kan. Ah. Nanti permanen ini pasti tepat saya kita komunikasi. Oh nggak jadi deh, kita nggak jadi permanen nggak jadi freelance, permanen lebih cocok karena mungkin saat itu Mm-mm. kebutuhannya sudah cukup Mendesak. mendesak. Jadi dia harus ambil permanen. Oke. Ya, sama kayak gini, permanen itu sama kayak Pak Jeffrey apa ya? Kalau pabrik kadang dia perlu crane, Mm. tapi kalau beli crane-nya jarang-jarang, ya kita sewa aja lah. Betul sekali. Tapi kalau udah sering, hampir tiap pergi kita beli aja. Beli aja. Karena temuan, ya Karena mungkin ada demand ya. Ada demand. Ada demand, ya. Siap. perhitungan jeda macam masuk anggaran. Nah, ini menarik nih Pak Andi. Jadi kan jadi auditor itu kan nggak serta-merta karir ya Pak Andi. Iya benar. Perlu ada ini nggak sih spesifik training atau ilmu dasar yang dimana nanti baru kan nggak cukup jadi auditor gitu kan ya. Nah ini menurut Pak Andi nih kira-kira kalau nanti teman-teman ingin jadi auditor, nah itu tahapan apa Pak Andi? Baik ilmu, training atau apa yang harus diikuti kira-kira? Benar. Kalau untuk internal auditor, Pak Jeffrey, untuk internal itu berarti kita di perusahaan, Ya. dapat kita kerja di manapun kita. Contoh saya di Mitsubishi gitu ya, nah, saya orang maintenance gitu Ya. kan, mau di produksi, Ya. di top engine, mau di purchasing gitu ya, Ya. gudang di audit. Nah awalnya harus ikut namanya kelas awareness. Oh, kelas awareness dulu. Oh. Oke, ada namanya awareness training ya. Pengenalan. Oke. Pengenalan mengenai ISO, Mm-hmm. misalnya ISO berapa, 1, 14.000, 30 macam-macam. Ikut itu dulu saya 2 hari. 2 hari siap. Oleh pihak luar ya. Jadi bukan Oh, bukan dari internal perusahaannya. bukan, dari luar. Dari luar dipanggil untuk mengajar di organisasi itu tadi. Betul. Saya waktu itu ikutnya public, Oh, dikirim berarti. dikirim. Public training. Waktu saya di Jakarta, saya dulu kerja di Cilegon, Mm-mm. dikirim ke Jakarta di namanya Neville Pak. Nah, Pak. Berapa hari itu? Tuh awareness 2 hari, Oke. 2 kali 8 jam. 2 kali panjang. Internal auditor 3 hari, 3 kali 8 jam. Oke, berarti awareness dulu. Awareness dulu, Selesai awareness, internal auditor lanjut untuk peran internal auditor. Benar. Internal auditor berapa hari? 3 hari. 3 hari. Wah. Zaman dulu nih Pak. Zaman dulu ya. Tahun 2000. Oke. Tapi itu masih relevan nggak sih kalau ingin jadi auditor ke depannya harus lewat 2 itu dulu? Kalau internal auditor wajib itu 2. Oke, 2 itu aja ya, awareness tadi, pengenalan, sama internal auditor. Wajib Pak. Oke. Nah, untuk kalau eksternal audit atau auditor badan sertifikasi harus ada namanya lead auditor course LAC. Oh, nah ini bicara untuk jadi auditor eksternal ya. Benar. Oke, kalau tadi kan hanya mengaudit perusahaan saja, internal perusahaan. Iya. Sekarang untuk
kalau ngaudit saya misalnya saya kerja di PT ABC, saya mau ngaudit perusahaan XYZ. Oh, berbeda perusahaannya Beda-beda kan. Tapi saya harus ikut badan sertifikasi penugasannya. Oh, oke. Harus ada wadahnya Harus ya. ada tempat ya. Harus ada wadah. Ya harus badan sertifikasi. Harus badan sertifikasi. Nggak bisa saya walaupun punya lead auditor, 40 jam berapa jam itu, tapi nggak ada penugasan dari badan sertifikasi nggak bisa. Ah, menarik tuh Pak Andi. LAC tadi dia, lead auditor course itu berapa hari lagi Pak Andi? Itu 40 jam. 40 jam. Normalnya 5 hari. 5 hari 40 jam. Betul. Ada ujiannya nggak? Ada bos. Wow, macam-macam nih. Nah, ujiannya kalau yang ada namanya yang paling terkenal itu CQIRK. CQIRK. Jadi badan ada namanya Approved Training Partner kan? Iya, betul. Jadi tidak semua perusahaan bisa mengeluarkan. Iya. Dia hanya ITP ya, ITP. Training Partner. Oke, dari CQIRK ya. Salah satunya nih. Ah. Salah duanya PICB. Oh, ada lagi yang kedua CQIRK, yang kedua layer kedua sekarang PSCB. Salah tiganya ada namanya Exemplar Global. Example global ya. Tapi yang paling terkenal itu Pak, CQIRK. Oke. Itu udah 100 tahun lebih, kayak di kita tuh kayak Toyota lah gitu. Kalau dari sisi kualitas, yang mana yang bagus Pak? Menarik nih. Plus minus sih Pak. Saya lihat sih materinya mirip-mirip. Mirip-mirip. Setiap merek itu punya gaya gitu. Oke. Tapi semuanya selalu ikut ke aturan 17021. Oke. Semuanya sama. Iya. Ngikutin badan sertifikasi harus ngikutin aturan ISO 17021. Oke. Sama ya. Jadi tapi ya namanya orang kan dia yang ini yang paling familiar apa gitu ya. Itu yang tiga itu yang paling familiar. Tiga itu ya, berarti yang CQIRK, PSCB atau Example Global. Example Global. Tapi kalau untuk jadi auditor eksternal itu kita, Pak Andi merekomendasikan yang mana itu untuk jadi dari sisi kualitas atau dari sisi brandnya gitu? Kalau kualitas sih kayaknya mirip-mirip ya. Cuman beberapa klien dia prefer CQIRK. CQIRK. Itu dari UK ya? Dari biasanya gitu. Dia lebih prefer CQIRK ya. CQIRK. Walaupun sebetulnya sama aja. Ya. Sebenarnya sama aja. Seperti kayak customer requirement aja. Ya. Saya pengen air minum dalam kemasan. Iya. Aku ada. Iya. Nestle ada. Siap. Semuanya BPOM, semuanya ikut SNI, semuanya ikut halal. Iya. Tapi ada aku pengennya Nestle aja deh. Aku pengennya apa tuh? Macam lain tergantung. Iya. Tergantung familiarisasinya. Oke. Cuman memang awalnya yang paling awal kan biasanya kan pionirnya kan. Iya, betul. Itu CQIRK. CQIRK ya. Oke. Jadi tantangannya ini apa nih Pak? Sebagai seorang external auditor lah, kita bicara external auditor. Kira-kira buat teman-teman nanti yang ingin memulai karir di auditor eksternal ISO atau auditor dari badan sertifikasi, apa sih tantangannya menurut Pak Andi saat ini? Ya, makasih Pak. Yang pertama yang mungkin saya rasa tuh pertama harus baca dokumen cukup banyak Pak. Jadi dokumen manual perusahaan. Iya. Jadi siapa dia tuh perusahaan bidangnya apa, bisnis prosesnya gimana, strukturnya seperti apa, ada orang berapa, lokasi di mana, skopnya di mana mesti dibaca. Semua harus kita baca dulu di awal ya. Baca di awal. Nanti kita harus bikin namanya buat awal-awal kita harus bikin audit checklist Pak. Supaya kita seperti panduan. Siap. Tapi kalau makin udah sering audit itu saya rasa udah nggak perlu karena udah sering dilakukan ya. Udah terasa lah ya Terasa. dengan baik ya. Tapi kalau awal-awal mendingan pakai. Ya. Supaya kita lebih terarah gitu. Siap. Jangan sampai lupa lagi ngaudit ini, lupa pusing ya kan. Kalau udah pengalaman mungkin relatif tidak perlu. Checklist itu plus minus, bikin kaku juga kadang-kadang. Oke. Kita terlalu ngikutin itu, jadi yang terlalu baca di sini yang di lapangannya kita nggak lihat. Nggak kejadiannya nggak ini ya. Jadi itu nggak apa. Yang kedua yang menjadi tantangan adalah salah satunya bangun pagi ya Pak. Auditor nggak mungkin terlambat ya. Nggak boleh terlambat. Susah kalau kita udah terlambat, wah. Belum lagi kalau dia dapat first flag ya. Aduh.
depan klien ngomongin tepat waktu, datang aja kita telat bos. Setuju. Saya juga bos. Setuju. Saya itu, kalaupun kita telat, ya langsung telepon kita udah tuh bakal telat, kasih tahu kliennya, Pak maaf kita telat. Telatnya jangan sejam juga ya kan. Kalau mau 10 menit, 15 menit masih oke kliennya, tapi jangan sampai telat lah. Oke. Kalau bisa setengah jam sebelum, misalnya audit jam 9, setengah 9 udah di situ Pak. Oke. Nggak boleh juga pas-pas banget ya. Jangan, setengah jam sebelum udah di situ kalau bisa. Ya. Nah itu. Nah kedua, kalau keluar kota, biasanya first flight kalau Ya. saat jam 5. Berarti mungkin kita bangunnya bukan lagi subuh. Jam 3 bos. Betul juga. Dan sebelumnya kalau udah besok berangkat pagi tuh malamnya udah gelisah tidurnya telat. Iya. Itu ketiga tantangannya adalah klien macam-macam. Oke. Sebagai auditor kita kan mengevaluasi apakah dia sudah jalankan sesuai atau belum. Betul. Nah klien itu macam-macam. Ada yang super ketat. Oke. Ada yang sedang-sedang aja. Ada yang baru mulai. Oke. Nah kita harus tahu. Ya, levelnya di mana gitu ya. Iya. Kalau dia udah 10 tahun masuknya, sikat. Kenceng gitu ya. Kenceng harus kenceng, padahal udah 10 tahun dia. Iya. Udah 3 tahun perpanjangan kan. Betul. Sikat aja, karena dia ini kan alat bantu. Betul. Apa, misalnya saya dulu pernah audit perusahaan yang udah, ya itu 12 tahun. Oke. 12 tahun sampai 15 tahun, ya udah. Nah, misalnya ada apa? Alat ukur tuh, meteran. Meteran alat ukur buat dia buat fabrikasi habim gitu kan. Kalau di perusahaan yang baru-baru Pak, nggak ada label masih kita accepted lah ya. Ada berapa dulu nih, tapi kalau udah terus 10 tahun satu aja nggak ada, minor, nggak ada label nih. Iya. Apalagi 2 major udah. Oke. Tapi kalau perusahaan baru-baru ya agak mungkin dia juga kita pelan-pelan. Ya, untuk mengguidance-nya ya. Kalau perusahaannya udah worldwide gitu ya, yang PMA itu mereka ketat sekali. Jadi kita juga nggak boleh loose gitu. Tantangan auditor adalah kadang-kadang namanya soft grading. Harusnya major jadi minor. Oh iya, itu bicara temuan tadi ya. Temuannya ada apa aja tuh? Nah benar, paling rendah itu observasi. Paling rendah observasi, oke. Di atas observasi itu apa ya? Kalau dia nyaris ketidaksesuaian tapi belum gitu ya. Masih belum masuk kategorinya lah ya. Kategorinya pelor bukan Jeffrey. Iya. Pelor itu nempel molor. Pelor itu singkatan dari problem, location, objective evidence, sama reference. Reference. Harus itu. 4 itu. Kalau 4 ini nggak ada, belum bisa. Nggak bisa. Paling tinggi OV. Oke. Nah ini suka jadi berantem ini Pak. Belum pelor, jadiin finding. Jadiin temuan itu. Auditornya, auditingnya protes. Dia harus observasi. Itu NC, non-conformance. Minor. Iya minor ya. Oke. Minor itu kalau udah pelor nih Pak, ada problem, location, objective sama reference. Oke. Nah di atas daripada ini non-conformance atau minor? Major. Nah kalau major? Minor itu kalau tidak berdampak besar ke si perusahaan. Major itu kalau berdampak besar. Misalnya berdampak besar apa? Barang reject sampai di klien. Yang nemuin di klien. Iya. Setuju. Tangkapnya di major. Wah ini QC di lapangannya kita kurang ketat nih. Gitu. Nah itu mesti disepakati tuh sama auditi. Iya. Nah sebagai auditor juga jangan main major aja, nggak diem aja. Misalnya saya audit Pak Jeffrey, ada major, oke Pak, kayak gini ngobrol-ngobrol, taunya major aja. Kalau bingung, ngobrol kok major? Itu major ya. Untuk ngobrol tadi Pak, nggak bisa. Iya. Harus disampaikan dengan baik, gitu, sehingga tidak ada misunderstanding Dengan customer. Nah, itu mesti tahu juga kliennya.
tipe Oke, apa. ya. Berarti harus tahu dulu tadi ya. Dia di mana? Dia di level mana tadi ya? Seperti itu. Kalau kita terlalu soft di perusahaan yang ketat, jadi nanti kita auditor terlalu loose. Iya, setuju. Santai banget ya auditor. Iya. Tapi kalau kita terlalu ketat di perusahaan yang baru, auditornya nih, ampun saya nggak mau nih auditor ini lagi. Bisa jadi bisa nggak dipakai Nggak mau lagi. Padahal sebenarnya bener. Iya, setiap. Mungkin cara penyampaian. Cara penyampaian. Ya Allah, pakai bajunya Mm-mm. hitam, kacamata hitam, Mm-mm. udah kayak Nah. itu juga. Nah. Nah, itu kira-kira sih Iya. ada tantangan itu sama report Pak. Jadi kita tuh badan sertifikasi Pak dikasih waktu rata-rata paling 1 hari Pak. Iya, betul. Jadi audit hari ini, report hari ini. Hari ini, oke. Ada yang 2 hari. 2 hari ada. Ada yang kalau nggak salah paling tinggi sih sebenarnya 5 hari. 5 hari, oke. Jadi pasangan. Kenapa dibatasi 5 hari? Karena report itu akan direview internal, direview oleh Prinsipal. Iya. baru di sertifikat. Baru jadi sertifikat. Iya. Nah ini juga tantangan Mm. untuk report ini bagaimana tepat waktu juga. Dan juga NC. Mm-mm. Kalau ada NC, Oh iya, itu ada jangka waktu ya. ada jangka waktu. Oke. Nah ini juga gini, kadang-kadang NC-nya kliennya lupa juga. Iya. Lupa auditornya. Iya. Ada NC juga belum. Iya. Wah, gitu. Iya. Setuju. Dan itu NC harus disetujui sama auditor. Ya, kalau nggak disetujui, not acceptance harus Balikin lagi. evaluasi lagi. Balikin lagi sama auditornya. Ya, setuju. Orang-orang rese ini auditor. Iya, nggak nerima bener-bener. Kayak lu apa yang tahu semua itu kadang-kadang. Nah, Ya, macam-macam. Tapi yang penting betul Pak JP tantangannya adalah memahami klien kita juga, bukan soft. Tapi itu tantangan juga soft grading. Ya. soft grading ya. Jadi jangan sampai kita membela yang bayar. Betul, setuju. Karena Karena kan ada seperti kan. polisi ketidakberpihakan gitu Iya. ya di 17021. Betul. Badan sertifikasi dibayar oleh klien. Ya, Bagaimana membuktikan kita tidak membela yang bayar? ya. Nah, itu tadi kita melakukan audit yang baik, Mm-mm. PDCM-nya jalan, kalau ada finding ada finding, kalau ada yang nggak ada jangan diadain juga Pak. Betul. Kalau audit kita bukan auditor keuangan. Ya, Pada keuangan itu kan semua transaksi dicek. betul. Kalau ini audit sampling ya. Sampling. Kalau Bapak ada penyebaran 100 barang, jangan cek 100 pun habis waktu. Habis waktu. Audit juga harus cekatan juga ya. Ya, jadi cari yang mana nih sering keluar masuk barang. Nah, oke, siap. Pak Andi, terakhir nih. Ini ada nggak pesan-pesan atau nasihat buat teman-teman mungkin yang ingin jadi auditor, ya, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Andi di tengah era apa ya? Kita ini kan sekarang era industri 4.0 ya. Ya kan, era digitalisasi ya, ada AI, ada banyak lah ya, IoT, ada AI ini. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin jadi auditor itu sebaiknya seperti apa kan? Ya, memang auditor ini kalau dibilang ada ancaman dari AI sih, saya rasa sih ada aja ya. Itu pintar sekali gitu. Apa sih audit checklist kecil keluar juga. Audit perusahaan apa, bikin sambal keluar semua. Tapi kita tuh yang kita nih orang kan. Nah AI itu kadang dia kan kalau audit kan harus lihat lapangan. Betul. Observe gitu. Betul. Nah ini yang dilatih. Jadi kalau kita terbiasa melihat sesuatu yang rapi, kita akan jadi lebih tajam melihatnya. Sesuatu yang in order 5S gitu. Seri Seiton apa tuh gitu yang Setsuke itu kita akan kalau di berantakan kita pusing matanya. Ya kan. Nah itu yang skill yang bisa diasah untuk gini. Ngaudit itu bukan buat auditor. Ya, setuju. Audit itu buat klien. Setuju. Dia bayar kita. Setuju. Untuk ngaudit sistem dia. Iya. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya. Bukan. Siap. Kita harus kasih kalau kata bos saya dulu value added audit. Ya. Jadi kalau temuannya itu yang buat dia. Kalau temuan dibuat auditor buat dia nggak penting. Kurang pas ya. Ngapain ISO-nya bagus, bisnisnya turun? Ya, setuju. Apa ya, karyawannya turun? Ya, Ngapain? setuju. Tapi kalau dia bisnisnya bagus, QC-nya makin bagus, pegawainya tahun depan nambah atau apa? Kepercayaannya juga meningkat ya. Itu bagus. Jadi kita kasih finding yang
value buat dia, bukan buat auditor. Ingat ya. Iya. Jadi bos saya juga bilang dulu ya, kamu harus, nah satu lagi, goodwill, Oke. niat baik. Iya, setuju. Kalau kamu apapun agama kita, niat baik. Kamu kayak canggih, ngaudit ini, kok tahu auditor ini yang kurang? Ada nggak tahu pak? Kan canggih. Iya. Kita cek mic ini, cek mic itu. Saya mau lihat mic yang itu loh, yang itu yang rusak. Kok tahu pak? Nggak tahu. Cuman kayak kita ada yang ngasih tahu. Betul. Di universe, Iya. coba kamu cek itu. Iya. Karena kamu goodwill. Iya. Nah, auditor itu bisa kayak dokter, kayak konsultan, kayak bapak. Iya, diagnosa juga ya. Bisa panjang pak. Prinsipal saya sekarang mau 70. Mana ada pak yang mau gaji orang seperti 70? Oke, berarti sudah pensiun pun masih bisa lanjut. Iya sih, kayak dokter pak. Iya, iya. Makin tua tuh kayak makin pengalaman kan, bukan makin pintar, bukan. Siap. Pengalaman. Siap. Yang muda-muda jauh lebih pintar dari saya banyak. Siap. Tapi pengalaman itu kan harus dilewati. Betul. Betul. Makin banyak ngaudit, makin banyak training, makin banyak implementasi. Makin Apapun tinggi itu, juga kan value makin. Nah, ini juga salah satu yang menarik untuk bisa jadi pertimbangan supaya menjadi karir sampai terus. Sampai terus ya. Sama kayak dosen pak. Sama kayak dosen, siap. Ini menarik juga. Iya, iya, iya. Makanya saya pilih itu. Lebih pilih situ ya. Iya. Oke, siap, siap, siap. Nah, berarti intinya auditor itu karirnya menjanjikan lah ya Pak Andi. Iya, insya Allah. Menjanjikan dan tidak ada batas waktu limit juga ya. Nggak ada usia pensiun juga gitu ya. Benar. Iya. Tentu saya banyak kekurangan, banyak kelemahan saya pribadi juga. Cuman sebisa mungkin menjadi orang sebaik mungkin. Siap. Jadi orang sama kita, ya walaupun kita mungkin saya rasa banyak salah, tapi relatif kita tuh ya oke lah itu ya kan oke. Tapi kalau kita orangnya nakal apa ya, tadi tukang telat pak, mau ditelat, harusnya datang nggak datang, Iya. pusing bos. Iya, setuju. Tiba-tiba nggak jadwal audit ya, minggu depan, ya pas tinggal hari-harinya hanya nggak datang pak, atau H-1 nggak datang, cancel. Cancel. Nah itu Wah, itu udah hektik itu pak. iya, betul. Waduh, Big problem. big problem. Nah itu jangan sampai kayak gitu-gitu. Siap, siap, siap. Walaupun aku pun itu kasih jalan keluar. Siap, siap. Pak saya berhalangan, tapi ada temen nih bisa yang terdaftar juga Ya, sebagai Pak. auditor bisa backup. Nah, terakhir deh Pak Andi, menarik nih. Kita bicara terdaftar nih ya. Pak Andi itu pernah nggak ngaudit di badan sertifikasi, katakanlah yang akreditasinya nggak jelas? Dan menurut Pak Andi, apa pentingnya kita memiliki atau bekerja atau perusahaan memiliki sertifikasi yang jelas gitu, dengan akreditasi yang jelas? Seperti apa Pak Andi? Ya, memang akreditasi itu sama seperti kalau di finance itu kayak diawasi oleh OJK. Oke. Kalau di pendidikan tuh kayak sama apa? Dikti, Kemendikbud, ya, Dikti ya. Dikti kan Ya. itu terakreditasi, dia ngawasin. Iya. Nah sangat penting adalah ya ada yang tidak terakreditasi, jadi cukup banyak beredar. Balik ke masing-masing perusahaan. Siap. Tetapi kalau dari saya pribadi lebih baik yang terakreditasi. Ya, kita merekomendasikan yang terakreditasi. Iya, betul. Kenapa? Karena dia diawasi. Betul. Dia diawasi oleh badan akreditasi. Siap. Dan dia diaudit. Ya. Dan dia diaudit, office-nya diaudit sama kayak perusahaan yang diaudit. Ya. Mana manajemen sistemnya, mana auditornya, Ya. mana struktur, mana job desk-nya. Ya. Kalau nggak gitu, bebas Pak. Iya. Setuju. Auditnya dia, finance-nya dia, terauditornya dia. Semuanya dia. Semuanya dia. Iya. Yang nge-review dia sendiri, dia Iya. nge-review diri sendiri. Iya. Atau dia suruh dia, siapa kayak nge-review tanda tangan nggak jelas gitu. Iya. Nggak ada yang ngawasin. Kita kan sebagai manusia kan lemah kalau nggak diawasi. Iya, setuju. Jadi saya rasa pengawasan penting, akreditasi penting. Sangat penting ya. Terakhir Pak Andi, boleh nggak customer itu meminta CV auditor atau auditor yang sah itu seperti apa sih? Auditor yang dikatakan sah, dia memiliki apa, pengalamannya apa. Nah ini penting nih ya, karena kadang kita tuh melihat auditor tuh udah kayak dewa gitu. Dia datang gitu, tapi kita tahu backgroundnya apa, punya license nggak. Nah menurut Pak Andi auditor yang sah itu seperti apa Pak Andi? Benar. Nah,
betul sekali Pak Jifri. Sebagai auditi, misalnya minta badan sertifikasi mereka, Ya. sangat boleh berhak meminta CV auditor. Pertama CV. CV. Ya. Mana CV dia? Mm. Mana misalnya dia audit apa? Nah 21. Jadi Nah minimal harus punya apa? minimal harus punya baris yang lead auditor tadi Pak. Oh minimal auditor itu harus punya lead auditor certificate. Dan beda ISO itu beda LAC. Beda. Oh, jadi kalau dia ngaudit 9001 dia harus sudah punya ISO 9001 LAC-nya. Iya, minimal itu. Minimal itu ya. 14 dia punya 14. Kalau 45001 dia harus punya. 45001. Oh, berarti di awal itu ya kita minta CV sama verifikasi punya nggak sertifikat LAC. Iya, itu Kalau dia nggak punya, nggak bisa. nggak boleh kan? Nggak boleh Pak. Liar ya. Iya. Wah, dia belum punya. Ngapain audit? Ngapain audit? Kayak kita bawa mobil nggak punya SIM. Nggak punya sih, walaupun bisa tetap ditangkap. Tangkap juga Pak. Salah. Salah. Siap. Aku bisa ahli Iya betul. suruh mundur pakai rapi dia. Nah ini teman-teman ini ya jadi satu input ya bahwa auditor itu ya teman-teman sebelum di audit ya boleh meminta CV-nya, kemudian juga yang paling pasti dia harus punya license ya. Harus. Minimal dia harus punya license. Jadi kalau auditor nggak punya license atau nggak sertifikat ya seperti yang Pak Adi bilang tadi itu nggak sah. Berarti dia liar gitu. Liar. Mungkin bisa jadi dipertanyakan. Benar. Nah seperti itu. Oke Pak Andi, saya rasa makasih banyak nih waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Nih masih banyak nih Pak. Sebenarnya teman-teman juga selain karir ini, kami ingin berbagi tips bagaimana mempersiapkan organisasi untuk di audit ISO. Nanti kedepannya kita minta waktu Pak Andi lagi. Siap. Makasih waktunya Pak Andi. Sehat-sehat selalu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.